wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah detik ini, pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah ya. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita, semuanya, keluarga kita, orang tua kita sehat semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin, sampai selamanya. Bulan Ramadan sehat semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutupan ya. Tapi jangan sampai di rumah enggak baca nih. Ditutup, penutup ditutup, di rumah enggak pernah dibaca. Kita masuk pada ayat berapa, Bu? Ingat enggak, Bu? Ayat 10 kata Pak Haji, 10. Terakhirnya Pak Haji, sekarang mulai ayat berapa nih? Hari ini mulainya lupa deh kayaknya. Saudara tahu? Ayat yang berapa, Bu? Halaman 51. Kita mulai halaman ya, ayat 12 ya. 12, 13, 14, 15 sampai ujung ya. Sudah, Bu? Mudah-mudahan ya di saat bulan Ramadan nanti lebih banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Sadaqallahul azim. Di ayat 11-nya itu semua keluarga Fir'aun dan pengikutnya adalah kafir. Kenapa? Kazzabu bi ayatina, mendustakan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di ayat 12-nya, qul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang ingkar, kafir lah,
Satughlabun, kalian pasti akan dikalahkan. Sehebat apapun orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, istananya besar, pasukannya besar, kalau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah satughlabun, pasti akan dikalahkan, tinggal nunggu waktunya saja. Lanjut kata Allah, wa tuhsyaruna, dan kalian akan digiring, dikumpulkan ila jahannam. Jahannam, dunianya enak, istana mewah, wah pasukannya luar biasa Firaun itu. Tapi ujung nanti ila jahannam, karena ingkar mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dah ya, kita hidup pas-pasan tapi harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dah insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tuh. Jangan sampai, mudah-mudahan keluarga kita semuanya ya berkumpul di sana, di akhirat nanti kumpullah di surga cucu kita, anak kita, ngumpul lagi di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu. Terus qad kana, sungguh telah ada, lakum bagi kalian, ayah, tanda-tanda pelajaran. Apa itu pelajarannya? Fi fi'ataini, ada dua golongan, altaqota, keduanya bertemu dalam peperangan. Itu. Fi'atung tuqatilu, segolongan yang satu, tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra kafiratun, golongan yang lainnya itu kafir, ingkar. Itu berperang dah tuh. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala, ya raunahum, mereka melihat orang-orang yang kafir ini berperang melawan golongan muslim ini. Kata Allah, ya raunahum, mereka melihat golongan muslim itu mislaihim, seperti dua kali lipat mereka. Kalau Allah sudah turun tangan, sekalipun pasukannya sedikit melawan pasukan besar, itu ada aja gitu. Di sini ya raunahum mislaihim ra'yal ain, di pandangan orang kafir ini, wah pasukan muslim dua kali lipat. Ra'yal ain, dalam penglihatan mata mereka. Itu masih ingat perangnya Jalut dan Talut? Masih ingat gak Bu ceritanya itu? Itu pasukan mukmin, pasukannya itu melihat pasukannya musuh itu, wah, sampai doa Rabbana afrih alaina sabrau wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Karena lihat pasukannya itu, pasukan musuh itu luar biasa besarnya itu, sampai doa Rabbana afrih alaina sabrau wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Surat apa Bu? Jalut dan Talut, Al-Baqarah ayat Bu? Al-Baqarah itu udah lewat. Kalau Allah berkehendak membela kaum muslimin, pasukannya sedikit tapi dilihat oleh mata mereka, musuh mereka kafir dua kali lipat. Mislaihim ra'yal ain, seperti dua kali lipat mereka ra'yal ain, dalam penglihatan mata mereka. Ini dalam perang Badar ini. Ya.
Luar biasa. Wallahu yu'ayyidu, dan Allah yu'ayyidu, dia menguatkan binasrihi, dengan pertolongannya, mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di mata mereka itu, wah pasukannya besar itu kaum muslimin, kita nggak bisa mengalahkan, 2 kali lipat dari kita. Gitu. Padahal sedikit. Karena Allah ingin membantu kaum muslimin. Allah yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Begitu. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la'ibrah, benar-benar ada pelajaran, liulil albsor, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Harus yakin Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Itu kita susah, minta sama Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kan gitu. Allahus Samad, kesulitan apapun insya Allah, kalau Allah berkehendak pasti dibuka kesulitan itu, asal yakin. Doanya terus, doa baru sebulan gitu dikabul, berhenti doanya. Terus doanya Pak Tamam, ya Pak Tamam ya, istiqomah kata Ustaz Warnoto. Terus zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia apa, hubbus syahawat, kecintaan terhadap syahwat. Ya, manusia itu dihiasi di dunia ini itu kecintaan pada syahwat. Apa aja itu syahwat itu? Minan nisa, ada wanita. Makanya kalau ada orang nggak senang wanita itu hati-hati itu. Ini Allah yang pertama, urutan pertama yang disebut oleh Allah, nisa, perempuan. Maka jangan heran kalau ada orang cinta buta sama perempuan, karena pertama dia. Yang kedua, wal banin, anak. Ya, putus cinta pasti stres itu. Ketika ditinggal anak juga agak ini. Karena urutan kedua, perempuan, wanita. Yang kedua kata Allah, wal banin, anak. Itu. Wal qanatiril muqantarati, baru harta. Wal qanatiril muqantarati, dan harta benda yang berlimpah. Itu senang tuh manusia itu. Manusia itu perempuan, wanita, pertama tuh. Kedua, anak-anak. Makanya kalau kehilangan nih, berasa dah. Kehilangan pacarnya, kehilangan istrinya, itu berasa itu. Yang kedua, kehilangan anak, berasa itu. Wal qanatiril muqantarati, harta benda. Ada ketiga tuh. Apa aja harta benda itu? Minaz zahabi, emas. Pasti dah senang dengan emas ya Bu. Minaz zahab. Tuh sama-sama. Yang pertama disebut manusia itu senang harta itu di emas pertama, minaz zahab. Yang kedua wal fiddah, perak. Yang ketiga wal khailil musawwamati, nih kuda nih. Karena kita nggak punya kuda aja nggak berasa apa iya kan gitu. Wal khailil musawwamati, dan kuda yang bagus lagi terlatih. Itu Nabi Sulaiman itu pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kuda. Kudanya bagus-bagus. Sampai akhirnya apa? Itu kudanya apa istilahnya dirawat nama Nabi Sulaiman. Ya. Lantas sadar, itu kudanya dibunuh semua beliau. Kenapa? Jadi nggak ingat sama Allah begitu. Ada cerita begitu tuh. Kuda itu Nabi Sulaiman pernah itu
dicoba oleh Allah kuda. Namun Nabi Rasul langsung sadar ibadahnya berkurang, ngurusi kuda. Ada kudanya itu oleh beliau lantas dibunuh semua itu. Allah alam, ada itu. Yang selanjutnya wal an'am, binatang ternak. Baru wal hars, ladang, sawah dan lain sebagainya, kebun. Itu hiasan dunia itu manusia. An-nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Ladang, sawah itu seneng tuh orang tuh. Kebun. Ya Pak Nasrul, punya kebun luas Pak Haji ini ya Allah. Kebun di Bogor Pak Haji ya luas ya Pak Haji. Pak Haji ini luar biasa nih. Zalika mata'ul hayati dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu kesenangan dunia tuh, al hayati dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah indahu, di sisi Allah, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, surga dah. Yang di atas tuh nggak ada gunanya, hanya di sisi Allah sajalah kita kembali surga kalau bisa. Punya harta banyak, sumbangin dah untuk bekal akhirat kita. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah sebaik-baik tempat kembali apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, qul, katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum, apakah mau aku kabarkan kalian, bi khairin, dengan yang lebih baik, min zalikum, dari yang demikian itu tadi, perempuan, wanita, anak-anak, emas, perak, kuda yang bagus, yang terlatih, binatang-binatang ternak, ladang. Kata Allah, ada yang lebih baik dari itu semua. Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannat, surga. Orang kaya, hartanya banyak, tapi sayang dia nggak mencapai takwa, sayang banget gitu. Ya. Kebunnya luas, tapi meninggalnya dalam keadaan ingkar. Summa na'udzubillah. Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannat, jannatun, surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai dari bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharah, dan juga pasangan-pasangan yang disucikan. Itu. Waridwanum minallah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya coba dikaitkan dengan Al-Baqarah 177, siapa orang yang takwa itu, punya ciri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 177, yang pertama, amanu billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada Allah, hari akhirat, wal malaikah, kepada malaikatnya, pada kitabnya, dan kepada para nabinya, percaya itu dengan semuanya itu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang takwa itu, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang ia miliki, ala hubbihi, yang masih disenangi. Jangan sampai kita memberi yang kita sudah nggak mau. Jangan sampai. Kepada siapa? Zawil kurba, kerabat dulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi, zawil kurba, kerabat, saudara dekat, wal yatama, baru anak yatim.
Setelah anak yatim, wal masakin, orang miskin. Ini Allah urutannya ini. Habis masakin siapa? Wabni sabil, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu siapa? Wasailin, orang yang minta-minta. Wafir riqab, memerdekakan budak dah. Wa iqamas shalah, orang takwa itu wa iqamas shalah, mendirikan salat. Ngaku bertakwa, saya orang takwa nih nggak pernah salat, diraguin itu. Wa ataz zakah, kata Allah, wa ataz zakah, dia salat juga wa ataz zakah, berzakat. Yang kelima cirinya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang takwa itu komitmen dengan janjinya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, enggak pernah ingkar janji. Makanya kalau ada orang beriman ingkar janji melulu, itu harus dikoreksi itu gimana ya. Ada yang salah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang takwa itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, komitmen dengan janjinya. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, orang takwa itu karakternya, sifatnya itu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, sabar orangnya, enggak pernah ngeluh. Sabar ketika menderita kesusahan, enggak pernah ngeluh. Keluhnya sama Allah, malam-malam tahajud, sepertiga malam ngeluh dah sama Allah, ya Allah, ekonomi susah ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ke siapa lagi kalau kita enggak ngeluh sama Allah? Ini orang takwa itu wasabirin, orangnya sabar. Lantas ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaqu, itu loh orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muttaqun, itu orang yang muttaqin. Sabar, senang memberi yang ia masih senangi, sholat dilaksanakan, zakat dipenuhi, nggak pernah ingkar janji ketika dia berjanji. Itu kelihatan orang takwa itu. Mudah-mudahan ya, kita ada semua sifat itu tadi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Jaminannya adalah tadi apa? Jannatun, surga, wa azwajum mutahharah, diberikan pasangan yang suci, waridwanum minallah, Allah ridho. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu